Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan aku Miftahul Ikhlas, analis hukum pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, yang mana pada agenda 3 hari kedua kali ini masih sama membahas mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, pada penugasan learning regional yang ke-9 pada agenda 3 hari kedua kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada pada penugasan kali ini. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, pada agenda ketiga hari kedua kali ini, metode pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode asinkronus, yang mana kami belajar mandiri lewat materi yang bisa kita akses di akun Kolabjar. Nah, materinya itu dalam bentuk PDF materi dan dalam bentuk video yang ada yang kita bisa akses di YouTube. Nah, kemudian fasilitator yang menemani kami dan yang memberikan materi pada agenda 3 hari kedua kali ini adalah Bapak Ahmad Misbahul Munir, yang mana beliau menjelaskan tentang transformasi digital, digital literasi, dan kasus pertanahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan transformasi digital? Nah, menurut beliau, transformasi digital ini adalah perubahan metode konvensional menuju digital transformasi digital. Nah, yang mana beliau mencontohkan seperti halnya jam tangan, yang mana dahulu itu kita memakai jam tangan bertujuan untuk sebagai petunjuk waktu. Nah, namun pada zaman yang sekarang ini bisa disebut sebagai smartwatch, yang mana jam tangan ini tidak hanya kita gunakan untuk sebagai penunjuk waktu, tapi kita bisa gunakan untuk hal-hal lain seperti dalam hal olahraga kita bisa mengetahui denyut jantung, kemudian ketika kita running kita bisa mengetahui jarak yang kita tempuh pada saat running. Nah, yang kedua tentang digital literasi, yang mana pengguna mampu melaksanakan ataupun mengoperasikan hal-hal digital di dunia digital ini. Nah, tidak hanya mampu saja, tapi pengguna ini juga harus bertanggung jawab ketika melakukan ataupun menggunakan hal-hal di dunia digital. Nah, selanjutnya juga Bapak Misbahul Munir menjelaskan tentang kasus-kasus pertanahan seperti halnya penggelapan sertifikat tanah miliknya Medina Zubir dan pengambilan alih lahan dari aset Bapak Dinopati Jalal, yang mana kasus tersebut sebenarnya bisa kita tangani dengan adanya transformasi digital. Nah, pada materi Smart ASN yang dijelaskan oleh fasilitator Bapak Misbahul Munir ini, saya cukup menguasai apa yang dijelaskan oleh beliau, terutama tentang kompetensi penggunaan digital di area literasi digital. Nah, beliau menjelaskan ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah digital skill atau kecakapan dalam berdigital, yang mana pengguna itu harus mengetahui, memahami, dan mampu menggunakan perangkat keras pada sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Seperti beliau mencontohkan dalam hal penelusuran informasi di Google ya, tentang apa yang kita butuhkan, kita mampu memasukkan kata kunci untuk mencari informasi yang kita butuhkan di Google tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah digital culture atau budaya dalam berdigital, yang mana pengguna itu harus mampu ya membedakan informasi mana saja yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perpecahan, radikalisme, dan lain sebagainya. Dan kompetensi yang ketiga adalah digital ethics atau etika dalam berdigital, yang mana pengguna itu harus mampu mengetahui etika dalam penggunaan sistem digital sesuai dengan kaidah, norma, dan aturan yang berlaku. Dan kompetensi yang keempat adalah digital safety, yang mana kita mampu meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari. Caranya dengan apa? Dengan memproteksi media digital kita dengan menggunakan kata sandi ataupun fingerprint. Demikian video pada jurnal learning yang ke-9 pada agenda 3 hari kedua kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang sebesar-besarnya. CPNS Kementerian ATR BPN, bangga melayani bangsa. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.